Di sebuah negeri yang terinspirasi dari Tiongkok kuno, di dalam tembok tinggi istana kekaisaran yang megah, hiduplah seorang gadis muda bernama Mau Mau. Namun, jangan biarkan penampilannya yang sederhana menipu Anda. Di balik sikapnya yang acuh tak acuh dan wajahnya yang penuh bintik-bintik, tersembunyi pikiran yang tajam dan pengetahuan mendalam tentang ramuan, obat-obatan, dan racun. Kisah Mau Mau dimulai di distrik Lampu Merah, tempat ia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang apoteker. Sejak kecil, ia telah tenggelam dalam dunia herbal. Ia tidak hanya belajar meracik obat, tetapi juga dengan sengaja menguji berbagai jenis racun pada dirinya sendiri untuk membangun kekebalan dan memahami efeknya. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika ia diculik dan dijual ke istana belakang, harem kaisar yang penuh intrik dan persaingan. Bertekad untuk menjalani sisa kontraknya dengan tenang dan tidak menarik perhatian, Mau Mau bekerja sebagai pelayan biasa. Namun, takdir punya rencana lain. Ketika penyakit misterius mulai menyerang bayi-bayi para selir kaisar, insting apotekernya mengambil alih. Diam-diam, ia meninggalkan pesan yang mengungkap penyebab sebenarnya, bedak wajah beracun yang digunakan oleh para ibu. Tindakannya yang cerdas tidak luput dari perhatian Jinshi, seorang kasim tampan yang berkuasa dan penuh teka-teki, yang sebenarnya memiliki identitas jauh lebih penting. Terkesan dengan kecerdasan Mau Mau, Jinshi mengangkatnya menjadi dayang pribadi bagi salah satu selir favorit kaisar, selir Gyokuo. Lebih dari itu, Jinshi menjadikannya pencicip racun pribadi, sebuah peran berbahaya yang justru disukai oleh Mau Mau yang eksentrik. Dari sinilah petualangan Mau Mau yang sesungguhnya dimulai. Ia tidak lagi hanya mencicipi makanan, tetapi juga mulai memecahkan berbagai misteri yang melanda istana. Mulai dari makanan beracun, penyakit aneh, kutukan yang menghantui, hingga konspirasi politik yang mengancam kestabilan kekaisaran. Dengan pengetahuannya yang luas dan kemampuan analisisnya yang luar biasa, Mau Mau laksana seorang detektif di tengah kemegahan istana. Setiap kasus yang ia tangani membawanya lebih dalam ke jaringan intrik istana belakang. Ia bertemu dengan berbagai macam orang, para selir yang bersaing memperebutkan perhatian kaisar, para pejabat yang haus kekuasaan, dan dayang-dayang yang menyimpan rahasia kelam. Hubungannya dengan Jinshi pun semakin berkembang. Di balik sikap profesional dan seringkali saling menggoda, tumbuh benih-benih rasa saling percaya dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Jinshi, yang selalu terpesona oleh cara berpikir Mau Mau yang unik dan ketidakpeduliannya pada pesonanya, terus memberinya kasus-kasus yang rumit. Ia melihat potensi besar dalam diri gadis itu, bukan hanya sebagai apoteker, tetapi juga sebagai sekutu yang tak ternilai. Sementara itu, Mau Mau, meskipun sering merasa jengkel dengan tingkah laku Jinshi yang terkadang kekanak-kanakan, diam-diam mulai peduli padanya. Legenda Kusurya nomor Hitori Goto bukan hanya tentang memecahkan misteri. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang menggunakan pengetahuannya untuk bertahan hidup dan melindungi orang lain di dunia yang berbahaya.